Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raihadi, ketua dari kelompok 4 dan rekan saya Said dan Johan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di saat masa proyek. Jadi simak baik-baik untuk memahami materi yang akan kami sampaikan. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini: masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Materi yang pertama kita bahas ialah latar belakang. Pubertas merupakan transisi yang dialami oleh individu dari periode kanak-kanak menuju periode remaja, yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial. Remaja mulai mengalami berbagai perubahan penting, salah satunya adalah perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi membuat remaja menjadi lebih memperhatikan dirinya dan melakukan penilaian tentang penampilan fisiknya. Perhatian remaja terhadap tubuh ini merupakan salah satu aspek psikologis yang disebut dengan istilah citra tubuh. Citra tubuh merupakan persepsi pikiran dan perasaan seseorang tentang tubuhnya sendiri. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pubertas bisa terjadi? Yang kedua, apa perubahan yang terjadi saat masa pubertas? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pubertas? Tujuan kita untuk mengetahui masa pubertas pada remaja ialah meningkatkan pengetahuan dasar akan perubahan diri yang terjadi pada seseorang dari masa anak-anak ke jenjang masa remaja. Di masa inilah banyak sekali yang kurang paham dan kurang peduli akan pentingnya mengetahui perubahan apa saja yang terjadi. Mulai dari perubahan fisik, emosi, percaya diri, dan daya tarik kepada lawan jenis. Perubahan yang terjadi haruslah diarahkan ke hal yang positif dan sangat membutuhkan bimbingan, karena pada fase ini remaja yang mengalaminya akan malu bertanya kepada orang tuanya dan lebih percaya kepada teman-teman seusianya. Bila hal ini terjadi, maka dapat menjurus ke hal yang negatif. Untuk itu, sangatlah dibutuhkan pengetahuan dasar tentang hal yang berkaitan dengan pubertas sebagai tindakan awal bimbingan dan pencegahan agar tetap di dalam kaidah dan norma-norma agama dan kemasyarakatannya. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Pembahasan. Pubertas adalah waktu ketika semua organ utama dan sistem tubuh menjadi matang. Pada akhir pubertas, seorang remaja sudah matang secara seksual dan reproduktif. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama masa pubertas disebabkan oleh perubahan kadar hormon tertentu dalam tubuh. Berikut ini adalah gejala-gejala pubertas pada laki-laki. Pertama, perubahan ukuran penis dan testis. Kedua, pipi basah. Ketiga, perubahan bentuk tubuh. Keempat, perubahan pada suara. Kelima, tumbuh bulu di beberapa area tubuh. Keenam, berjerawat. Ketujuh, perubahan bau badan. Perubahan mental pada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki cenderung mengalami serangkaian emosi, sehingga terkadang mereka akan mudah merasa kesal, sedih, atau tertekan. Mereka mungkin merasakan gejolak emosi terkait gairah seksual yang mulai meningkat. Di samping itu, remaja laki-laki juga akan mengalami perubahan secara berpikir selama pubertas, seperti pemikiran menjadi lebih dewasa dan bijaksana, mampu menentukan keputusan, mampu dalam berpikir secara abstrak, dapat mengerti tanggung jawab dan haknya. Perubahan psikologis remaja laki-laki saat pubertas. Sejumlah perubahan dalam pubertas dapat membingungkan atau menakutkan bagi remaja laki-laki. Nah, pada psikologis berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi selama anak pubertas. Yang pertama, perubahan emosi dan cara berpikir. Kedua, perubahan dalam hubungan. Ketiga, merasa lebih sensitif. Keempat, menjadi labil.
PHBS. PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Gerakan PHBS. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Beberapa tatanan PHBS. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 5 tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, PHBS di rumah tangga. Yang kedua, PHBS di sekolah. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja. Yang keempat, PHBS di sarana kesehatan. Yang kelima, PHBS di tempat umum. Cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Yang pertama, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rutin olahraga. Yang keempat, jaga kebersihan tubuh. Yang kelima, jaga kebersihan organ reproduksi. Yang keenam, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak. Kesimpulan, tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Setiap manusia pasti akan mengalami masa pubertas, sebab pubertas merupakan bagian tumbuh kembang setiap manusia. Bagi remaja laki-laki dan perempuan mengalami tanda-tanda pubertas yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh struktur tubuhnya yang berbeda. Masa pubertas dapat diartikan sebagai masa terjadinya perubahan fisik dan mental, baik emosi maupun perilaku yang terjadi pada setiap anak laki-laki dan perempuan karena pengaruh hormon. Setiap anak mengalami masa pubertas yang berbeda. Sebagian besar anak perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8 sampai 13 tahun, sementara anak laki-laki mengalami masa pubertas pada usia 10 hingga 16 tahun. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jikalau ada salah pengucapan saat kami sedang menyampaikan materi. Dan semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang di masa pubertas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.